Setelah konferensi Meja Bundar atau KMB pada tahun 1949, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Tetapi bukan kepada Republik Indonesia langsung, melainkan kepada bentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS, yaitu RIS, yang terdiri dari negara-negara bagian, salah satunya negara Indonesia Timur atau NIT. Yuk kita bahas lebih lanjut mengenai pemberontakan Andi Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Erdal Gustafino Fendri dari kelas 12G, absen nomor 9. Mari kita menjelajahi atau lebih mengertikan latar belakang dari pemberontakan Andi Aziz. Nah, pertama-tama mari kita coba masuk ke sepatunya Andi Aziz. Anda sebagai suatu kapten untuk pasukan Kenil. Nah, baru aja mendengar dari pusat bahwa nanti TNI, tentara dari negara Republik di perpaduin atau ditambahin atau bergabung dengan pasukan Kenil untuk membentuk APRI. Nah, ini pasti juga udah membuat beberapa masalah kan bagi Anda. Kenapa? Ya, ini kan tentara Belanda, terus ini kan tentara Indonesia. Pastinya ada yang adanya suatu intoleransi untuk pasukan-pasukan Belanda. Selain itu juga kan Aziz takut kalian sebagai pasukan Kenil dipinggirkan dengan tentara Republik. Nah, ditambahkan lagi Anda di Makassar yang sebagian banyaknya ya beropini pro terhadap Indonesia. Indonesia pun harus berepublik dan secepatnya mungkin menjadi RIS. Namun Anda dan beberapa teman-teman Anda yang ex-Kenil serta sebagian elit gak mau ini terjadi. Mengapa ya? Ini bisa balik lagi ke rencana Belanda yang awal kan. Pastinya Anda beruntung kalau misalnya Indonesia jadi negara-negara bagian dari rencana awal Belanda yang intinya mah nanti Indonesia menjadi suatu bagian besar Belanda. Tapi itu mau udah dijelasin oleh Pak Angga. Nah, akhirnya Anda berpikir terus. Pikir. Bagaimana cara saya suatu kapten Kenil menyampaikan ketidakpuasan saya kepada pemerintah pusat. Nah, akhirnya dapat suasana politik gak enak. Kamu memberontak. Dan ini akhirnya menjadi pemberontakan Andi Aziz. Nah, kronologinya akan dijelaskan oleh rekan saya, Kinara Syahla. Terima kasih. Kemudian, pemberontakan ini benar-benar terjadi. Kronologinya dimulai pada tanggal 5 April 1950. Andi Aziz bersama pasukannya melancarkan serangan mendadak ke markas APRIS di Makassar. Serangan ini berhasil membuat pasukan APRIS merasa kewalahan. Mereka untuk sementara waktu berhasil untuk mengambil alih kantor telekomunikasi, pos-pos penting, lalu lapangan terbang, hingga markas militer. Bahkan ada beberapa tokoh yang ditahan oleh pasukan pemberontak. Hal ini membuat Andi Aziz untuk sementara waktu menguasai kota Makassar. Nah, tujuan utama pemberontakan ini adalah menolak masuknya pasukan APRIS dari luar Makassar. Andi Aziz dan para pengikutnya ingin agar pasukan yang bertugas di Makassar hanya dari kalangan KNIL saja. Selain itu, mereka juga ingin mempertahankan keberadaan negara Indonesia Timur agar tidak segera dilebur ke dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Namun akhir dari pemberontakan ini tidak berlangsung lama. Pemerintah Republik Indonesia Serikat segera merespon dengan mengeluarkan ultimatum agar Andi Aziz menyerah. Pada tanggal 7 April 1950, sekitar 12.000 tentara dikerahkan ke Makassar di bawah pimpinan Alexander Ebert Kawilarang. Pemerintah juga memberikan batasan waktu agar senjata diserahkan dan para tahanan dibebaskan. Meski sempat menolak, akhirnya Andi Aziz menyerahkan diri dan memutuskan untuk terbang ke Jakarta pada tanggal 15 April 1950. Pengadilan akhirnya menjatuhkan hukuman 14 tahun penjara kepadanya. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa ini antara lain Andi Aziz sendiri,
seorang perwira ex-Kenil yang memimpin pasukan pemberontak. Di sisi lain, ada pasukan APRIS dan pemerintah RIS yang berusaha memulihkan keadaan tokoh-tokoh federalis. Seperti Sukawati juga sempat terkait dengan dinamika politik di negara Indonesia Timur. Sedangkan dari pihak pemerintah pusat, Presiden Soekarno dan jajaran militer menjadi pengambil keputusan dalam langkah penumpasan. Pemberontakan ini menimbulkan dampak yang cukup besar. Terjadinya korban jiwa, kerusakan, dan ketidakstabilan di Makassar. Secara politik, Perdana Menteri Negara Indonesia Timur, PD Diapari, akhirnya mengundurkan diri. Namun, pemerintah RIS atau Republik Indonesia Serikat berhasil menunjukkan ketegasannya melalui ultimatum, pengarahan militer, dan langkah diplomasi. Pemerintah berhasil menumpas pemberontakan. Hal ini sekaligus memperlihatkan bahwa pemerintah pusat tidak ragu menindak kelompok yang mengganggu integrasi negara. Secara garis besar, faktor penyebab dari pemberontakan Andi Aziz ini yang pertama menuntut NIL untuk bertanggung jawab atas keamanan negara Indonesia Timur. Yang kedua, menentang masuknya APRIS dari TNI. Yang ketiga, mempertahankan negara Indonesia Timur. Nah, atas perbuatannya ini, pemerintah itu bertindak tegas dengan memberikan ultimatum, yaitu 4 kali 24 jam Andi Aziz harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan mengembalikan senjata dan melepaskan tawanannya. Pada tanggal 26 April 1950, ekspedisi yang dipimpin oleh Kolonel Alex Kawilarang dan Kolonel Soeharto berhasil untuk memadamkan pemberontakan Andi Aziz, dan Andi Aziz dijatuhi hukuman selama 14 tahun penjara. Sekian penjelasan mengenai pemberontakan Andi Aziz.